Monggo, silakan. Halo Sobat Espos, perkenalkan nama saya Dr. Yan Wirayuda, spesialis telinga, hidung, dan tenggorok. Saya dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Dokter, pertanyaan pertama, apakah gangguan pendengaran bisa terjadi semenjak lahir atau pada usia bayi, balita, dan dewasa? Ya, gangguan pendengaran dapat terjadi di semua umur, baik bayi, anak, dan dewasa. Jika gangguan pendengaran ini terjadi sejak bayi atau balita, seperti apa gejalanya? Adapun gejala gangguan pendengaran pada bayi, anak, atau balita biasanya ditandai dengan ada suara keras yang tiba-tiba, bayi atau anak tidak terkejut atau tidak kaget. Kemudian bila ada sumber bunyi, anak bayi tidak menoleh ke arah sumber bunyi. Kemudian bila berkomunikasi dengan orang tua, lebih memperhatikan gerakan tangan dari orang tuanya, tapi bukan dari pembicaraan dari orang tuanya. Bagaimana sebaiknya calon ibu melakukan deteksi dini untuk memastikan indera pendengar bayi berfungsi baik? Adapun deteksi dini untuk mengetahui apakah bayi dari putra-putri kita mengalami gangguan pendengaran itu dengan menggunakan alat yang kita kenal dengan Auto Acoustic Emission atau OAE. OAE dapat dikerjakan sejak bayi 1 hari sebelum pulang dari rumah sakit. Kemudian dapat dievaluasi ulang setelah bayi berumur 3 dan 6 bulan. Dari sana, dari hasilnya dapat kita ketahui secara dini apakah ada gangguan pendengaran pada putra-putri kita. Apa saja yang memicu gangguan pendengaran pada anak? Adapun pemicu atau penyebab gangguan pendengaran pada bayi dan anak terbagi menjadi 3 fase ya. Fase pertama atau yang disebut dengan prenatal sebelum kelahiran biasanya terjadi pada masa kandungan, pada ibu pada masa kandungan. Misalnya ibu mengalami infeksi TORCH atau yang dikenal dengan tokso, rubella, sitomegalo, dan herpes ya. Penyebabnya karena virus. Virus ini ternyata bisa merusak sel saraf pendengaran pada janin. Kemudian fase yang kedua adalah perinatal atau setelah lahiran, setelah ibu melahirkan. Misalnya pada bayi dengan prematur, kemudian bayi dengan berat badan rendah atau BBLR kurang dari 2.500 gram, atau bayi dengan asfiksia atau pada saat lahir tidak nangis, kemudian atau bayi kuning atau yang dikenal dengan hiperbilirubin. Nah, ternyata kondisi-kondisi tersebut bisa mengganggu sel saraf di dalam telinga bayi, akibatnya pendengarannya berkurang. Kemudian fase postnatal setelah lahiran, setelah bayi agak besar, anak-anak usia prasekolah, biasanya gangguan pendengarannya disebabkan oleh misalnya kotoran telinga. Kemudian yang kedua ada infeksi pada telinga. Jadi telinga ada bakteri terinfeksi kemudian keluar cairan. Kalau di istilah Jawanya kopok atau congean, sehingga otomatis mengganggu pendengaran pada putra-putri kita. Apa dampak gangguan pendengaran pada anak jika tidak segera diatasi? Anak itu mengalami perkembangan untuk bicara, emosi, kemudian pergaulan atau sosial. Untuk bisa berbicara, anak harus bisa mendengar. Bila ada gangguan pendengaran, otomatis terjadi perkembangan
bicara. Bila tadi gangguan perkembangan bicara, otomatis anak untuk bergaul dengan sesama tidak bisa terwujud dengan baik. Akibatnya sifat sosial, sifat bergaul secara emosional terganggu. Dokter, bagaimana menangani bayi atau anak yang mengalami gangguan pendengaran? Ya, untuk menangani gangguan pendengaran pada bayi anak, sebaiknya harus segera diperiksakan ke dokter THT terdekat untuk mencari penyebabnya. Bila penyebabnya karena infeksi, kita bisa obati dengan menggunakan obat-obatan. Tapi misalnya terjadi gangguan atau fungsi saraf di telinga bagian dalam, segera diatasi dengan penggunaan alat bantu dengar sejak dini, agar tidak mengganggu perkembangan anak yang harusnya sesuai dengan usianya. Dokter, apa saja pilihan perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta untuk pasien anak dengan gangguan pendengaran? Untuk pemeriksaan pendengaran pada anak dewasa di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta sudah cukup komplit, alhamdulillah. Mulai dari audiometri, kemudian otoakustik emission, kemudian timpanometri, kemudian brain evoked response auditory atau BERA. Jadi sudah komplit di pemeriksaan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Apa teknologi mutakhir di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta untuk menangani pasien dengan gangguan pendengaran? Adapun pemeriksaan tercanggih yang ada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta adalah BERA ASSR. Dengan pemeriksaan ini kita dapat mengetahui secara komplit sistem pendengaran apakah berfungsi dengan baik. Mulai dari gelombang suara masuk ke dalam telinga, diterima oleh membran timpani, kemudian dilanjutkan ke telinga dalam, kemudian masuk ke rumah siput, kemudian masuk ke saraf-saraf pendengaran hingga ke batang otak. Jadi kita dapat mendeteksi secara komplit letak-letak gangguan pendengaran dengan menggunakan alat BERA atau ASSR ini. Dokter, kira-kira pada usia berapa kita bisa menggunakan teknologi BERA? Teknologi BERA atau pemeriksaan BERA ASSR ini dapat dipakai atau digunakan untuk pasien atau bayi umur 3 bulan. Kemudian pemeriksaan BERA tidak hanya untuk bayi, pada anak juga bisa, bahkan pada orang dewasa pun bisa. Sobat Expos yang ingin berkonsultasi lebih lanjut tentang kesehatan telinga, hidung, dan tenggorok bisa ketemu saya di Poliklinik THT di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih sudah menyimak acara Tanya Dong Dok bersama saya, Dr. Yan Wirayuda, spesialis telinga, hidung, tenggorok dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.